Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denpono Media. Sudah lama aku gak bikin video lagi nih teman-teman. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai modus penipuan. Dan kali ini modus penipuannya adalah paketan COD. Nah, modus kayak gini sebenarnya sudah lama ya teman-teman. Dan bukan hal yang baru, cuman herannya kok sampai sekarang masih ada juga. Dan ini untuk awal terlebih dahulu saya mau cerita bahwa dulu itu hampir 2 tahun yang lalu saya pernah menerima penipuan kayak gini, saya menjadi target penipuan kayak gini, paketan COD juga. Dulu tuh saya terima satu, harganya nggak mahal sih, cuma 30 ribuan, isinya sandal ya, sandal pria. Terus habis saya terima, datang terus teman-teman, tapi setelah itu saya tolak. Dan saat ini saya terima lagi paketan COD, kocaknya kategorinya sama teman-teman, yaitu sandal. Tapi kali ini sandalnya adalah sandal wanita. Yang mana nilainya itu wah cukup fantastis ya, 140 ribuan. Nah, kenapa kok bisa diterima? Nah, gini masalahnya itu, kalau misalnya yang terima bukan saya atau orang lain kan ya kita bisa apa ya? Dikira yang pesan saya. Karena kenapa ini yang paling krusial tuh ini. Nama penerima itu nama saya. Terus alamatnya untuk kali ini detail banget teman-teman. Kenapa saya bilang detail? Karena di paketannya ini alamatnya selain alamat kayak desa, dusun, RT, RW itu ada kayak kolom deskripsi yang diisi misalnya kayak nama toko. Karena saya posisi tinggalnya di toko ya teman-teman. Ada nama tokonya. Detail banget teman-teman. Dan yang sebelum-sebelumnya itu pakai nama yang ada di Google Map. Nggak ada RT RW-nya. Pokoknya dia pakai nama saya. Terus ada ini, ada alamatnya. Jadi kurirnya karena sering kirim paket, jadi dia sudah tahu itu dulu. Tapi sekarang namanya saya, alamatnya detail banget saya, dikasih nama toko. Otomatis kurirnya ngarah ke sini. Dan kebetulan yang nerima bukan saya. Nah itu masalahnya. Dan ada satu kelemahan sih, yaitu nomor penerimanya. Untuk nomor penerimanya sendiri, kalau dari paketan kayak gini kan, disensor ya teman-teman. Kita cuma bisa lihat 2 digit angka nomor di belakangnya aja. Nah karena sudah terlanjur diterima, saya nggak bisa tanya kan. Akhirnya saya ya WA ke kurirnya. Karena berhubung saya ada nomor kurirnya, saya tanya. Terus ketahuan lah nomornya ini nomor siapa. Dan ternyata ini nomor bodong. Saya coba hubungi nggak bisa. Terus saya telepon biasa juga nggak bisa. Artinya ini nomor fiktif ya teman-teman ya. Dia ngasal, tapi tetap nggak tahu kita siapa yang pesen ini nggak tahu. Jadi buat teman-teman wajib hati-hati ya, apalagi yang jarang di rumah. Jadi orang rumah itu wajib dikasih tahu kalau ada paketan atas nama dia, paketan COD itu suruh menghubungi dulu, jangan asal dibayar kayak gitu ya. Nah misalnya kalian ada paketan COD, ya minimal orang rumah dikasih tahu dulu. Bagusnya lagi dikasih uangnya sekalian kayak gitu. Jadi orang rumah tahu bakal ada paketan COD yang datang. Tapi ya lebih baik dikasih tahu juga sekalian kalau ada paketan bilang dulu kayak gitu ya biar gak asal dibayar kayak gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kali ini aku dapatnya dari TikTok, dulu tuh dari Lazada. Harganya lumayan banget nih, tapi kok sandal cewek mau dipakai siapa gitu ya. Buat kalian hati-hati, jangan sampai menjadi korban juga. Oh ya, ada satu tips lagi. Kalau kalian misalnya habis dapat paketan, ngasih ulasan, ini bagian alamatnya ini jangan difoto terus dikasih ke ini ya. Jangan diupload pas ngasih ulasan kayak gitu. Jangan ya teman-teman, itu bahaya karena yang namanya paketan ini, alamat kayak gini, ini data pribadi ya. Jangan diupload sembarangan. Terus misalnya habis datang paketan kayak gini, kardusnya jangan asal dibuang, dibakar atau dipotong-potong sekalian biar aman kayak gitu. Terus kasus saya apakah kayak gitu juga? Kalau saya mikir-mikir, saya nggak pernah foto paketan untuk dijadikan ulasan, nggak pernah. Jadi alamat saya nggak terekspos. Terus untuk bekas paketan biasanya saya bakar. Sampah biasa saya bakar di belakang gitu. Jadi nggak tahu ya ini data bocor dari mana, yang jelas buat teman-teman wajib hati-hati jangan sampai menjadi korbannya. Ini bukan soal nominal, tapi kalau ada satu yang kena kayak saya, terus di mana lagi dapat kan ya banyak juga. Terus yang bikin penasaran, ini yang diuntungkan siapa? Penipu atau siapa? Ada 2 kemungkinan, seller atau orang yang emang iseng atau nggak suka sama kita, kayak gitu teman-teman. Nah kalau kasus yang saya alami ini sellernya saya cek ya di toko oren sama di TikTok. Ini kan mall, artinya dia sudah terverifikasi, penjualnya juga sudah banyak. Apakah sellernya emang mau nipu, asal bikin akun terus dikirim ke alamat saya? Kan nggak tahu. Saya juga belum pernah beli di sini, jadi nggak tahu kan. Sellernya juga harusnya nggak punya data alamat saya kan, kayak gitu. Nah kemungkinan ada orang yang
nggak suka sama saya, makanya di bom paket kayak gini teman-teman ya. Jadi buat kalian nih hati-hati juga ya. Pokoknya kemungkinannya itu kalau nggak seller maksudnya biasanya abal-abal, kalau nggak seller abal-abal yang bikin akun terus menargetkan kalian, atau ada orang yang memang nggak suka. Kalau kalian punya pertanyaan, punya pengalaman, boleh komen saja di bawah ya. Nah, kalau video ini bermanfaat ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi berpadu, tips